kedua, tanggung jawab kita di hadapan baginda Nabi SAW. Rasulullah itu kalau kita tahu apa yang telah beliau perbuat untuk kita, maka kita akan malu untuk menjadi umat yang gak nurut sama beliau. Dialah manusia yang rela menghabiskan umurnya demi kita. Malam-malamnya dia habiskan bukan buat kumpul santai-santai dengan keluarganya, tapi berdiri pada malam hari untuk mendoakan kita umatnya, beristighfar bagi kita. Dialah manusia yang rela mengorbankan banyak keluarganya jatuh gugur di medan peperangan. Sahabat-sahabatnya jatuh gugur. Demi siapa? Demi kita supaya dapat Islam ini, supaya sampai Islam kepada kita. Dialah manusia yang rela giginya sampai patah, rahangnya ditusuk, dahinya mengeluarkan darah, dihina sebagai orang gila. Manusia paling agung ini rela melaksanakan ini semua. Kenapa? Karena mikirin kita umatnya. Siti Khadijah udah ngeluarin semua hartanya, sampai makan daun-daunan di Syi'ib Bani Hashim. Tapi waktu mau meninggal minta maaf sama Nabi, bilang maaf saya nggak pernah lakukan kebaikan buat kamu, maaf saya belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu, maaf saya belum bisa menjadi umat yang nurut kepada kamu. Padahal semuanya udah dikerjakan. Kenapa? Karena Siti Khadijah sadar betul apa yang dia kasih itu sedikit dibanding yang diberikan Nabi Muhammad kepada dia, yaitu iman, yaitu Islam, kenal kepada Allah, dijanjikan surga, kenikmatan yang kekal dan abadi. Maka kita, kalau Siti Khadijah aja udah mengerjakan banyak hal begitu masih belum merasa apa-apa, apalagi kita udah kerjain apa? Nah, kita punya tanggung jawab untuk membalas kebaikan Rasulullah SAW. Siti Khadijah itu sampai mengatakan, ini ada menggubah sebuah syair yang sangat indah. Apa kata Siti Khadijah? Walau annani amsaitu fi kulli ni'matin wa damat liyad dunya wa mulkul akasirah ma sawaitu indi janahu ba'udatin idza lam takun aini li ainayka nadhirah. Kalau aku nih ya Rasulullah memiliki semua kekayaan dunia nih, ini semua harta di dunia punya aku, lalu kerajaan-kerajaan kaisar dan semuanya menjadi kerajaanku, ya, masa itu semua kenikmatan tadi, harta-harta, kerajaan, kekuasaan, bagiku tidak lebih mulia dari sayap nyamuk, dari sayap lalat, jika mataku ini tidak bisa memandang ke arah wajahmu wahai Rasulullah. Lah kalau kita beda, kita punya duit dikit lupa sama Nabi udah, wah jalan-jalan senang-senang, lupa sama Nabi. Kadang-kadang sholat kita jadi tertunda. Beda dengan Siti Khadijah, dia kalau dikasih semua kekayaan ini, tapi dia nggak bisa memandang wajah Nabi, nggak bisa bersama dengan Nabi, maka itu semua kekayaan nggak ada artinya. Sama, kita juga harus begitu. Walaupun dikasih semua nih, gunung-gunung jadi emas, jadi segala apa yang ada nih jadi milik kita, tapi kita jauh dari Nabi, percuma, nggak dapat yang namanya kesenangan. Bakal resah hidup kita, bakal sumpek, bakal nggak ada kesenangan sama sekali. Jadi itu hak Rasulullah yang harus dijalankan adalah membalas kebaikan beliau. Apa yang paling membuat Nabi senang adalah kita menjadi umatnya yang nurut, yang patuh, yang tunduk, yang nggak pernah melanggar syariat beliau sallallahu alaihi wasallam.